Selama kita sekolah, kita diajarin banyak hal, seperti rumus-rumus matematika, sejarah, hafalan lagu wajib nasional, dan lain-lain. Tapi, coba pikir deh, pernah nggak kita diajarin gimana caranya ngatur uang, gimana cara investasi, atau gimana biar bisa bebas finansial sebelum tua? Jawabannya, nggak pernah. Sekolah ngajarin kita jadi pekerja yang baik, disuruh patuh, duduk rapi, dapat nilai bagus, terus kuliah, cari kerja, gaji tetap, lalu pensiun. Tapi, kenyataannya, banyak dari kita udah ikutin jalurnya, tapi tetap aja hidup pas-pasan. Nah, itu juga yang dirasain Robert Kiyosaki, penulis buku Rich Dad Poor Dad yang hari ini kita bahas. Dia bilang, sekolah ngajarin kita cari uang, tapi nggak ngajarin cara kerja uang. Dan lewat dua sosok ayah, yaitu ayah kandungnya yang pintar, tapi selalu kesulitan uang, dan ayah temennya yang nggak lulus kuliah, tapi kaya raya, Kiyosaki belajar cara berpikir yang beda soal uang. Halo, selamat datang di channel Buku Bekas, channel yang ngebahas soal buku-buku yang bisa bikin hidup kita lebih ngerti arah. Bukan biar cepet kaya, tapi biar nggak terus-terusan ngerasa capek tanpa hasil. Karena kalau bukan kita yang belajar soal uang, lalu siapa lagi? Di buku Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki bercerita tentang dua sosok ayah yang sangat berpengaruh dalam hidupnya. Pertama, ayah kandungnya sendiri yang dia sebut Poor Dad. Ayahnya ini pintar, berpendidikan tinggi, dan bekerja sebagai guru. Dia selalu menekankan pentingnya sekolah, nilai bagus, dan kerja keras demi dapat pekerjaan yang aman dan gaji tetap. Tapi, meskipun begitu rajin dan pintar, ayah kandung Kiyosaki ini selalu merasa uangnya kurang. Dia hidup dari gaji ke gaji, sering khawatir soal tagihan dan masa depan finansial. Kemudian ada Rich Dad, ayah dari temannya. Dia bukan orang yang tamat sekolah tinggi, bahkan hampir nggak punya ijazah formal, tapi dia sangat piawai dalam mengelola uang dan membangun bisnis. Dia punya cara pandang yang berbeda soal uang, investasi, dan risiko. Dari dua sosok ini, Kiyosaki belajar bahwa orang miskin dan kelas menengah bekerja demi uang, sedangkan orang kaya membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, apa maksudnya? Orang miskin dan kelas menengah fokus mencari pekerjaan yang stabil dan gaji rutin. Mereka mengandalkan gaji untuk membayar kebutuhan hidup, tapi sering lupa membangun sumber penghasilan lain. Sementara itu, orang kaya tidak hanya mengandalkan gaji. Mereka menciptakan aset seperti bisnis, investasi properti, saham, atau yang bisa menghasilkan uang secara otomatis tanpa harus mereka kerja terus-menerus. Kalau kita pikir-pikir, ini yang membedakan orang yang punya kebebasan finansial dan yang terus terjebak di lingkaran gaji habis terus-menerus. Buat kamu yang sehari-hari ngikutin tren, kerja kantoran, atau bahkan usaha sendiri, tapi masih merasa nggak pernah cukup, cerita ini penting banget karena mindset soal uang itu bisa kita ubah. Nggak perlu nunggu kayak dulu baru paham, tapi belajar dari sekarang gimana cara mikirnya orang kaya. Salah satu pelajaran paling penting di Rich Dad Poor Dad yang aku rasa wajib banget kamu pahami adalah perbedaan antara aset dan liabilitas. Kenapa ini penting? Karena mindset soal uang seringkali bikin kita bingung, bahkan salah langkah. Jadi, apa sih aset dan liabilitas itu? Aset adalah sesuatu yang ngasih uang ke kantong kamu. Misalnya, properti yang disewakan, saham yang bagi dividen, usaha yang kasih keuntungan, bahkan royalti dari karya kamu. Atau bisa juga seperti hewan ternak menggunakan jasa titip, atau pohon yang berbuah dan kamu jual buahnya, bahkan pohon yang kayunya bisa dijual. Sementara itu, liabilitas adalah sesuatu yang ngambil uang dari kantong kamu. Contohnya, cicilan mobil, kartu kredit, gadget mahal, yang setiap bulan harus bayar cicilan, atau rumah yang kamu tempati, tapi malah bikin pengeluaran rutin besar. Masalahnya,
Banyak dari kita mikir mobil atau rumah pribadi itu aset. Padahal, kalau rumah itu cuma kamu tempati dan harus bayar cicilan, pajak, listrik, dan perawatan, ya sebenarnya itu liabilitas. Nah, kalau kamu nggak ngerti bedanya ini, kamu bisa aja kerja mati-matian. Gaji masuk, tapi uangnya lari terus buat nutup pengeluaran yang sebenarnya liabilitas. Jadi, kunci supaya bisa mulai kaya itu adalah mulai bangun aset sebanyak mungkin dan kurangi liabilitas yang nggak penting. Kalau mau maju, fokus dulu buat cari dan bangun aset. Jangan sampai aset kamu kecil, tapi liabilitas malah besar. Nanti kamu tetap berjuang di treadmill uang. Banyak dari kita tumbuh dengan pemikiran bahwa punya pekerjaan tetap dan gaji bulanan itu adalah tujuan utama hidup. Kerja di kantor, punya penghasilan tetap, dapat tunjangan, lalu hidup aman sampai pensiun. Tapi, buku Rich Dad Poor Dad ngajarin hal yang beda. Kiyosaki bilang, justru pola pikir seperti ini bisa bikin kita terjebak di lingkaran yang gak ada habisnya. Setiap bulan kita kerja, dapat gaji, lalu langsung habis untuk bayar kebutuhan, cicilan, atau pengeluaran harian. Terus kerja lagi, gajian lagi, dan habis lagi, kayak muter di tempat. Kenapa bisa gitu? Karena kita terlalu nyaman dengan rasa aman dari gaji bulanan, sampai-sampai nggak sempat mikir buat bangun sumber penghasilan lain. Kita jadi takut ambil risiko, takut gagal, dan akhirnya nggak pernah coba hal baru. Padahal, selama kita cuma mengandalkan gaji, hidup kita akan terus bergantung sama orang lain. Entah itu atasan, perusahaan, atau sistem. Dan yang lebih bahaya lagi, kalau suatu hari kehilangan pekerjaan, kita langsung panik. Karena satu-satunya sumber uang yang kita andalkan tiba-tiba hilang. Kiyosaki ngajarin bahwa kebebasan finansial datang bukan dari seberapa besar gaji kita, tapi dari seberapa pinter kita membangun aset dan aliran uang masuk tanpa harus selalu kerja. Jadi bukan berarti gaji itu jelek, tapi kalau cuma ngandelin gaji, kita akan terus merasa kurang. Kita harus mulai berpikir, gimana caranya supaya uang yang kita dapat hari ini bisa dipakai buat bangun penghasilan untuk masa depan. Kita hidup di dunia yang butuh uang buat hampir semua hal, seperti makan, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, atau hiburan. Tapi anehnya, dari SD sampai kuliah, kita nggak pernah benar-benar diajarin gimana cara ngatur uang. Di sekolah, kita belajar matematika rumit, hafalan sejarah, bahkan disuruh bikin makalah 20 halaman. Tapi kita nggak pernah dapat pelajaran tentang cara bikin anggaran bulanan, cara nabung yang benar, apa itu investasi, gimana biar nggak terjebak utang, atau bahkan bedain mana pengeluaran penting dan mana yang cuma keinginan sesaat. Jadinya, begitu kita lulus dan mulai cari uang sendiri, kita sering bingung. Gaji masuk, langsung habis. Ada uang lebih, buru-buru dipakai. Atau dapat bonus, langsung dibelanjain. Karena kita nggak punya dasar pengetahuan finansial yang kuat. Kiyosaki bilang, masalah utama kebanyakan orang bukan penghasilan mereka, tapi kurangnya pendidikan soal keuangan. Bukan karena kamu nggak pinter, tapi karena dari awal memang nggak diajarin. Dan yang lebih rumit lagi, banyak orang merasa malu buat belajar soal uang. Takut dikira nggak mampu, takut dibilang pelit, atau minder karena merasa udah terlambat. Padahal nggak ada kata terlambat buat mulai belajar. Kita harus sadar bahwa mengatur uang itu bukan bakat, tapi skill. Dan semua skill bisa dipelajari. Kalau kita mau punya masa depan yang tenang dan nggak terus-terusan dihantui tagihan, kita sendiri yang harus mulai belajar. Bukan nunggu sekolah ngajarin, bukan nunggu ada yang datang bantuin. Karena ini hidup kita. Dan tanggung jawabnya juga ada di tangan kita sendiri. Salah satu hal yang ditekankan Kiyosaki di Rich Dad Poor Dad adalah jangan tunggu kaya dulu baru bangun aset, tapi bangun aset dulu supaya bisa jadi kaya.
Masalahnya, banyak orang mikir, aku belum punya uang lebih, mana bisa mulai investasi? Atau, nanti aja deh kalau gajiku udah cukup, baru mulai mikirin aset. Padahal, itu justru pola pikir yang bikin kita mandek. Kiyosaki ngajarin bahwa membangun aset nggak harus dimulai dari yang besar. Justru mulai dari yang kecil, sederhana, dan terjangkau. Yang penting, kita punya kebiasaan berpikir sebagai orang yang membangun kekayaan, bukan sekadar cari penghasilan. Dia bilang, yang harus kita lakukan itu sederhana. Pertama, bayar diri sendiri dulu. Sebelum bayar tagihan atau belanja, sisihkan sebagian uang untuk ditabung atau diinvestasikan. Sekecil apapun, yang penting rutin. Kedua, gunakan waktu luang untuk belajar. Cari tahu soal cara kerja uang, belajar investasi, baca buku, tanya orang yang ngerti. Pengetahuan adalah aset paling dasar. Ketiga, bangun kebiasaan mencari peluang. Orang kaya terbiasa melihat peluang, bukan masalah. Mereka mikir, gimana caranya uang ini bisa berkembang? Bukan cuma, uangnya cukup nggak buat bayar ini itu. Keempat, fokus bangun aset, bukan gaya hidup. Banyak orang begitu naik gaji, langsung upgrade barang. Tapi, orang yang ngerti keuangan, bakal pakai kelebihan uang itu buat beli aset, bukan beli barang yang nilainya turun. Buat Kiyosaki, kebebasan finansial bukan datang dari kerja keras aja, tapi dari bagaimana kita menggunakan uang hasil kerja keras itu untuk membangun sesuatu yang terus menghasilkan. Salah satu hal paling mendasar yang bikin orang kaya makin kaya, dan orang biasa tetap merasa kekurangan adalah cara pikir, atau kata Kiyosaki, mindset. Buat orang miskin atau kelas menengah, pertanyaan yang sering muncul biasanya, bisakah aku beli ini? Kalau nggak bisa, langsung bilang, nggak mampu. Tapi orang kaya berpikir beda. Mereka nggak langsung nolak. Mereka nanya, gimana caranya aku bisa beli ini? Kalimat pertama langsung nutup kemungkinan. Kalimat kedua justru buka pintu solusi. Pola pikir seperti ini bikin orang kaya terus mencari jalan, entah dengan belajar, bikin ide, cari peluang, atau kolaborasi. Dan ini bukan soal jumlah uang yang kamu punya sekarang, tapi bagaimana kamu melatih otak kamu buat mikir seperti orang yang bangun kekayaan. Di buku ini, Kiyosaki juga menekankan kalau orang miskin kerja untuk uang, sementara orang kaya mendidik diri mereka agar uang bekerja untuk mereka. Jadi, alih-alih sibuk ngejar penghasilan terus, orang kaya fokus belajar, ambil keputusan cerdas, dan mengarahkan uang mereka ke tempat yang menghasilkan lebih banyak. Dan ini semua dimulai dari satu hal kecil, mengubah cara berpikir. Kalau hari ini kamu belum punya aset, belum bisa investasi, atau bahkan masih berjuang di penghasilan bulanan, itu nggak masalah. Yang penting kamu mulai ubah cara pandangmu soal uang. Kamu boleh kerja sekeras apapun, lembur tiap hari, atau gaji naik tiap tahun. Tapi kalau nggak ngerti cara kerja uang, yaitu kerja, gajian, bayar tagihan, capek, dan kerja lagi. Bukan karena kamu malas, tapi karena dari kecil kita diajarin cari uang, bukan ngatur uang. Buku Rich Dad Poor Dad ini bukan tentang cara jadi miliarder semalam, tapi tentang mengubah cara kamu melihat uang. Biar kamu nggak selamanya kerja buat uang, tapi uang yang kerja buat kamu. Dan perubahan itu bisa dimulai dari hal kecil, belajar, nyatet pengeluaran, mulai nabung, dan pelan-pelan bangun aset. Bukan soal berapa cepat kamu bisa jadi kaya, tapi seberapa konsisten kamu ngambil langkah kecil yang benar. Kalau kamu merasa dapat sesuatu hari ini, jangan lupa subscribe channel Buku Bekas, kasih like, dan share ke teman-teman kamu. Siapa tahu mereka juga butuh denger ini. Dan kalau kamu pengen baca langsung bukunya, linknya udah aku taruh di deskripsi. Klik aja, biar kamu bisa belajar langsung dari sumbernya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan ingat, uang itu cuma alat. Tapi kalau kamu nggak ngerti cara pakainya, kamu bakal kerja buat dia seumur hidup.